Oh ini dia. Iya, hai. Lagi sibuk aja paling apa ya? Yang pasti kan di rumah terus bosan juga sih. Jadi kita hai. Halo, Halo. apa kabar Bang? Baik, alhamdulillah. Wah, jadi WFH dari keberapa kalau boleh tahu? WFA gua hari ini hari ke-20. Hari ke-20 WFH. Hari ke-20 Semua ya. semua Ya, produksi di hold segala macam ya. Semua produksi ada film baru seharusnya tapi kita hold. Yang belum diumumin juga filmnya film apa. Tapi ya bagus lah nanti umuminnya ntar aja. Enggak mau sekarang aja sekalian diumumin. Jangan. Last try. Oke, udah mendadak gila belum? Udah berasa gila belum di rumah? Enggak Atau sih. lu malah enjoy? Karena kebetulan ya selain berarti nggak ada pemasukan ya, tapi selain di luar itu Curhat. gue sebenarnya gue kan homeboy, homeboy. Asik, homeboy. Memang orang rumah, memang anak rumahan gitu. Jadi gue ya senang-senang aja sih, karena memang di rumah biasanya kalau nggak harus keluar kerja, gue juga pengennya sih di rumah. Jadi ketika di rumah ya buat gue sih oke ya, karena sekarang bisa banyak yang dilakuin gitu, ada film-film yang bisa ditonton, terus meeting juga sekarang gampang karena bisa online rame-rame sama semua kru, pemain. Reading gue juga masih reading sesekali, tapi ya online gitu. Tapi ya oke sih. Itu reading online terbentur koneksi nggak tuh ya? Enggak, karena wifi gue keren banget. Gue yakin wifi lo sih aman-aman aja, wifi yang lain. Wifi lain iya sih, ada beberapa yang nggak begitu kencang ya, betul. Iya. Jadi teman seru si Jiv ini kalau boleh gue kasih tahu, waktu itu gue main-main ke kompleksnya Bang Jokan gitu ya, rumahnya dia tuh terbuka gitu. Kadang-kadang kalau sore gorden nggak ditutup, kelihatan dalam lagi ngapain aja. Nggak pernah ditutup memang sepanjang. Nggak pernah ditutup. Nggak pernah. Sepanjang tahun. Tamu datang boleh bawa makanan. Maka itu kalau misalnya ada yang lewat ngeliat gue, pasti mereka singgah dan pasti biasanya bawa makanan karena nggak enak. Udah kelihatan ya, lewat nggak mampir lo gitu ya. Iya. Nah, jadi belum dikasih tahu nih film yang lagi mau progres apa aja, yang lagi on hold apa. Seperti yang gue bilang tadi, ada satu produksi yang mau kita syuting seharusnya tanggal 15 April kita mulai prinsipal fotografi dimulai, tapi karena ada wabah coronavirus, semua orang bertanggung jawab buat menahan laju penyebaran coronavirus COVID-19, makanya kita stop dulu gitu. Karena syuting bisa menunggu, tapi kesehatan nomor satu. Ini sebelum kita masuk ke Hari Film Nasional yang happen kemarin ya, kita ngomongin soal, tadi lu sempat bilang sekarang udah banyak waktu di rumah aja gitu, banyak catch up sama film-film yang selama ini pingin ditonton tapi belum kesampaian. Boleh kali dikasih listnya apa yang harus ditonton di minggu ini aja gitu misalnya. Film-film Indonesia nih, film apa ya? Enggak. Ini film yang lu tonton aja, Last Three lah. Series atau film. Oke. Gue sekarang lagi demen banget nonton film yang bikin hati gue seneng. Jadi gue nonton romantic komedi, film-film komedi dari tahun 90-an. Karena dulu waktu tahun 90-an kan gue remaja tuh, dan banyak banget nonton film yang bikin hati gue senang. Terus gue tonton ulang. Jadi gini, nonton film itu efektif kalau mau bikin hati happy. Itu tonton kembali film yang dulu pernah bikin kita happy. Jadi akan membawa kembali kenangan happy itu gitu. Banyak film yang baru mungkin kata orang bisa bikin happy. Waktu nonton mungkin kita happy, mungkin enggak. Tapi yang pasti itu kalau misalnya nonton film, apalagi yang ada hubungannya sama memori, sesuatu memori ya, apakah mengingatkan kita sama orang yang kita sayang atau keluarga yang kita sangat dekat banget gitu. Nonton film-film tersebut bikin kita jadi happy lagi. Ada beberapa film yang gue tonton kemarin, beberapa diantaranya ada Clueless. Ya, wah, itu Alicia Silverstone tahun 92, dan memang film itu pada waktu itu gue ingat karena gue nonton sama teman-teman gue. Dan itu happy banget ketika nonton. Dan ketika gue tonton lagi, ingatan happy itu kembali dan bikin stres gue agak berkurang gitu. Terus satu film juga yang gue tonton terakhir kemarin, The Craft dari tahun 95, film horor.
Tapi Film horor horor. itu bukan film horor, horor hantu ya, karena ini tentang 4 orang anak SMA diperankan oleh Neve Campbell, Rachel True, Gila. Robin Tunney yang keren banget, dan mereka ini kepingin jadi penyihir, jadi witch gitu. Jadi ini SMA tapi witch, dan ini gue senang banget karena ini juga dulu gue tonton bareng teman-teman gue, jadi ingatan gue nonton film ini sama teman-teman gue kembali lagi gitu. Dua. Satu lagi gue nonton film Sister Act, Whoopi Goldberg. Sister Act. Yang pertama, yang OG. Gue nonton betul-betul abis nonton tuh kayaknya jiwa gue betul-betul kayak terbang, kayak seneng banget gitu, happy. Ini film yang sangat uplifting, bikin hati hangat gitu. Iya. Jadi, apalagi kondisi kayak gini, buka sosial media, berita COVID lagi, nonton TV, berita COVID lagi. Gue udah ngebatasin sih. Begitu. Gue udah ngebatasin berita. Gue ngebatasin berita tentang COVID-19 karena menurut gue memang harus dibatasi, karena kalau nggak kita mikir itu terus. Dan gue pernah minggu lalu tuh agak sesak nafas karena bukan karena apa-apa, karena psikis kebawa ya. Gitu. Ada yang bilang gitu ya, kebawa gitu ya dengan kondisi, terus bawahnya kayak batuk dikit, parno ini kayaknya gue kena nih, kayak gitu biasanya. Betul. Jadinya gue ya udah membatasi berita tentang COVID-19. Oke. Nah, sekarang kembali ke Hari Film Nasional. Kita di CGV kan lagi ngomongin soal minggu ini kita bikin tuh top 5 horror, top 5 pasangan film nasional yang terbaik dari zaman dulu sampai sekarang. Ya. Tapi kalau buat Bang Joko sendiri gitu, misalnya kalau mungkin top 3 atau top 5, mungkin kalau kebanyakan top 5 must see Indonesian film, local movie gitu. Boleh film sendiri boleh, film jadul boleh, yang nggak non bioskop boleh, film pendek, pokoknya judul-judul yang teman CGV wajib nonton. Kalau film gua sendiri jangan ya, karena semuanya masih. Iya, oke. Apalagi hari ini ada 2 film gue yang baru rilis di Netflix. Sebut. Pintu Terlarang sama Modus Anomali atau Ritual. Langsung buka ya Netflix ya. Mid April bakal rilis juga Copy of My Mind gitu di Netflix. Wih, asik gitu. Kalau ditanya top 5 ya, mungkin gue batasin aja. Jadi top 5 film Indonesia setelah tahun 2000. Jadi kita tahu bahwa tahun 2000 adalah tahun kebangkitan film Indonesia, sinema Indonesia baru, dan ada beberapa film yang menurut gue harus top 5 gue ya. Ini dengan cepat aja, mungkin ada yang gue nggak ingat, tapi beberapa judul yang harus ditonton dan kayaknya bisa ditonton karena tersedia di streaming services somewhere. Yang pertama, ini bukan urutan yang paling baik ya, ini random aja. Yang pertama itu ada film Kucumbu Tubuh Indahku dari Gari Nugroho. Tahun lalu. Ini filmnya bagus banget karena secara desain produksi sangat bagus, sinematografinya ciamik, aktingnya luar biasa, ceritanya juga bagus, musik dan segala sesuatu yang merupakan elemen dari film ini dikerjakan dengan sangat brilian sekali gitu. Dan rekomendasi pertama gue jatuh ke film Kucumbu Tubuh Indahku. Kemudian yang kedua ada film Marlina, Si Pembunuh dalam 4 Babak, filmnya Molly Surya. Ini juga film yang menurut gue seminal ya untuk film Indonesia, karena secara kualitas teknis dan estetika luar biasa banget. Semua pemainnya bermain luar biasa, sinematografi, art direction, musik, dan semua elemen juga sangat padu. Dan 2 film ini, by the way, Marlina dan Kucumbu Tubuh Indahku, mewakili Indonesia untuk Academy Awards. Terus yang ketiga itu ada film yang tentu semua orang sudah tahu dan nggak ada salahnya nonton lagi, The Raid. Ya, The Raid pertama sama yang kedua gue satuin aja karena ini film yang seminal juga, yang luar biasa. Ini film bukan cuma luar biasa bagi film Indonesia, karena film ini betul-betul influential banget untuk film action di seluruh dunia. Bahkan beberapa film Marvel juga dipengaruhi stylenya dengan style action dari film The Raid oleh Gareth Evans tentunya. Breakthrough. Very breakthrough. Terus ada film yang judulnya Eliana oleh Riri Riza. Ini rilisnya tahun 2002 kalau nggak salah. Ini sebuah film yang luar biasanya karena terasa sangat real.
dari mulai atmosfer yang diciptakan, acting sedemikian rupa sehingga kita menonton film ini kayak dokumenter, kayak menonton orang ke dalam kehidupan nyata. Tapi tentunya ini film fiksi dan sebuah pencapaian yang sangat luar biasa juga untuk film Indonesia, judulnya Elena oleh Riri Riza. Terus yang terakhir tentunya ini nggak pernah tidak berhasil untuk membuat hati penontonnya merasa happy, dan paling kita butuhkan sebenarnya. Ada apa dengan cinta? Wah iya, setuju. Rudi Sudjarwo. Ini memang kita sering dengar ADC. Tapi kalau misalnya mau hati happy, nontonlah ADC lagi dan pasti ini kayak akan senang. Bener kayak nonton ulang Clueless ya, karena di akhir umurnya hampir sama, isunya diangkat juga, teenage-nya juga dapet, gitu segala macam. Nah, 5 film itu langsung tonton, teman seru cari di streaming favoritnya ya, jangan nonton bajakan. Sekali lagi. Kalau menjawab beberapa pertanyaan dari teman seru boleh nggak? Boleh. Oke, ini ada tentang Pengabdi Setan. Ya. Tantangan terbesar remake Pengabdi Setan. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan sebuah film yang sangat ikonik ya. Pengabdi Setan yang pertama tahun 82 itu bagi aku dan bagi banyak orang sebuah film horor Indonesia seminal, bahkan di luar negeri juga banyak fansnya. Sebuah film yang asik banget untuk ditonton, dan bagaimana membuat film remake-nya itu menjadi sesuatu yang kalaupun nggak lebih baik tapi sama gitu dalam hal memberikan pengalaman sinematis buat penonton. Jadi kalau gue lihat tantangannya adalah bagaimana membuatnya menjadi sesuatu yang menarik. Ketika gue tonton kembali film Pengabdi Setan yang asli, gue melihat bahwa yang bisa dibikin lebih baik adalah karakterisasi gitu dan skenario. Makanya skenario untuk Pengabdi Setan, karakterisasinya gue bikin lebih kuat, dan tentunya kalau kita ngomongin Pengabdi Setan zaman dulu, film horor tentunya waktu itu secara technicalities masih belum maju, dari mulai makeup dan visual effect dan sebagainya, itu yang kita bikin menjadi lebih baik di remake Pengabdi Setan. Oke. Jadi ini benar-benar jadi tantangan baru, mencari apa yang bisa diulang di situ ya, yang diperkuat ya. Ya. Oke, ini ada lagi soal inspirasi. Dapat inspirasi dari mana sih setiap bikin film horor bisa mind blowing? Lo consider lo sebagai bikin film horor atau thriller atau campuran, atau lo menamakan genre lo sendiri apa gitu nggak ya? Gua sih versatile ya. Jadi bikin film biasanya harus ada yang ingin gua katakan. Jadi bikin film bisa komedi, horor, action dan segala rupa. Genre-nya bisa macam-macam. Tapi kalau mau bikin film, gua selalu ada sesuatu yang ingin gua katakan. Bahkan untuk film yang komersial gitu, yang dibikin untuk orang banyak kayak Pengabdi Setan, pasti ada sesuatu di dalamnya yang kalau misalnya penonton melihat lebih jauh, ada sesuatu yang ingin gue katakan gitu. Jadi gue nggak melihat genre film, karena gue pencinta film, semua film gue tonton, dan yang penting itu aja, ada sesuatu yang gue katakan gitu. Oke. Itu ada yang tanya tadi, Pengabdi Setan 2 kapan bang? Ada yang nanya juga di film Komunion tentang ada. Kemarin soalnya gue ada sama Tara Basro, ada IG Live juga, keceplosan. Oh, apa tuh? Diulang lah keceplosannya boleh. Hah? Nggak boleh diulang. Keceplosan. Ngomong soal Tara Basro gitu ya. Ada yang nanya di Instagram kita, di feed kita, kenapa di film lo yang muncul seakan itu aja kayak Tara Basro segala macam? Apakah ini dari pertemanan, ada janji mati karena tangan udah pakai darah kah? Kenapa dia mulu gitu? Tara Basro setiap main film gua audisi, jadi Permohonan Haji Anam dia mengalahkan 11 kandidat. Dia audisi ya setiap film, dan dalam setiap film gua ada pemain baru biasanya. Seperti di Permohonan Haji Anam tuh ada 45% pemainnya baru semua. Bahkan bukan pemain film. Jadi kita syuting di beberapa tempat di Jawa Tengah, kita audisi penduduk yang ada di situ. Bahkan ada beberapa orang yang bukan pemain film, ada yang driver ojol, ada yang guru agama Islam, ada tukang pijit main di film Permohonan Haji Anam gitu. Kalau boleh tahu yang dapat tukang pijit dari mana ya dapatnya ya?
Kita membuka audisi, jadi kita taruh di audisi. WhatsApp grup yang banyak orangnya dan kita blast ke sana gitu. Oh, kira ini lagi pijatan kamu enak, kamu main film ya? Gitu. Nah. Oke, ini terakhir mungkin buat teman-teman seru CGV gitu. Tips seru ketika mereka udah mati gaya di rumah, ada nggak? Ini ada yang bilang gadun material. Nih lo apa gue ya gadun material? Ya gue terimalah dua-duanya gitu. It's a compliment anyway gitu. Gimana? Apa tadi pertanyaannya? Mau jawab itu tuh soal release the Snyder Cut. Apa? Ini ada yang nanya di kolom komen. Mana? Saya mau tanya ke Jokan selaku sutradara hebat di Indonesia tentang opininya terhadap fenomena kampanye release the Snyder Cut dan kira-kira bisa berdampak apa? Saya adalah salah satu fans berat DC movies by the way. Jadi tentunya semua orang yang ngefans sama DC movies dan Zack Snyder ingin melihat versi Justice League yang katanya ada dan disimpan oleh Zack Snyder gitu. Oke. Lu sendiri ada nggak sih Joko Anwar cut gitu dari semua film yang ada? Semua film gua my cut. Jadi gua kalau bikin film edit sebelum gua puas dan sebelum gua berpikir bahwa itu adalah cut yang paling perfect untuk diberikan kepada penonton, nggak dirilis. Jadi semuanya udah Joko Anwar cut. Sase, Joko Anwar cut udah pasti 100%. Dan tapi cuman artinya approval dari director gitu. Jadi lu kalau nungguin editor tuh nungguin di belakang gitu nggak sih, kayak tungguin kayak napas di lehernya gitu, ayo cepet lu edit, awas lu kalau salah gitu nggak sih? Oh nempel, udah bukan di belakang. Tadi pertanyaan gue ini buat teman seru CGV yang di rumah udah mati gaya, ada tips nggak sih supaya nggak stres, ngelakuin apa atau apa skill yang bisa di pick up gitu? Yang tadi menurut gue yang paling utama adalah mengurangi berita tentang, pokoknya kabar-kabar buruk, berita buruk dikurangi. WhatsApp grup yang sering forward info-info yang belum terverifikasi dan tidak memberikan harapan sebaiknya di-mute atau ditinggalkan gitu. Banyak banget yang bisa dilakukan sih, skill yang selama ini kepingin dipelajari tapi nggak bisa karena nggak ada waktu. Mungkin bisa dimulai gitu. Misalnya mungkin belajar musik, ada gitar, ada piano, atau belajar tentang apapun itu gitu, bisa dipelajari sekarang. Now it's time. Baiklah kalau begitu, thank you waktunya. Ditunggu sebentar CGV Kepo. Salam buat teman-teman seru CGV, sukses selalu ya. Dan tadi satu film yang mau di-announce adalah judulnya Thank you. Dadah.